ini hal yang sangat istimewa karena kita berada di tempat ini, terutama kita akan membedah tata tertib yang ada di SMA 19 Semarang. Kalau anak-anak ada yang nanti merasa itu tidak manusiawi, bisa diolah bersama supaya tata tertib itu menjadi hal yang menyenangkan di dalam hidup bersama ini. Nanti yang paling berhak adalah kepala sekolah yang memiliki. Oleh sebab itu kami persilakan selanjutnya kepada Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat selalu ya. Yang terhormat Bapak Ibu Waka dan juga Bapak Ibu yang ada di SMA serta siswa OSMK yang tergabung di organisasi atau berada di Salatiga khususnya SMA. Pertama, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah makan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga syukur alhamdulillah ketika di dalam kelas bersama Bapak Ibu Guru dengan istilah kesepakatan kelas. Karena nanti dari kesepakatan sekolah ini turun langsung juga atau dirinci lagi menjadi kesepakatan di dalam kelas seperti itu. Maka hari ini kita bersama-sama merumuskan antara OSIS, MPK dan pihak sekolah terkait kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah yang nantinya kalau yang sudah disepakati ini mari kita laksanakan bersama-sama. MPK dan OSIS ini ujung dari tombak kegiatan organisasi yang ada di setiap satuan pendidikan. Nanti kalian bertugas mensosialisasikan dan menyampaikan kepada kawan-kawan entah itu kelas 10, 11, dan 12 karena di sini ada kelas 10, 11, dan 12. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas di dalam kesepakatan kelas yang tentunya nanti ada kehadiran, kemudian lagi tentang proses pembelajaran, tentang kegiatan pelaksanaan organisasi yang ada di SMA Semarang, tentang kegiatan ekstra, kemudian lagi tentang sarkas yang harus dipelihara bersama oleh semua warga sekolah. Sehingga jika kesepakatan ini sudah terbentuk, maka tidak ada yang namanya pelanggaran. Entah itu misalnya anak terlambat ke sekolah, ataukah anak tidak mengerjakan tugas, ataukah anak saat izin harus apa yang dilakukan, karena itu juga menyangkut tentang kesepakatan sekolah seperti itu ya. Jadi mengawali saja terkait tentang kesepakatan sekolah peserta didik SMA Negeri 16 Semarang tahun pelajaran 2024-2025. Nah, di sini nanti direview, direvisi ya. Di sini ada istilah tata tertib. Tata tertib itu kan nanti anaknya ke sanksi. Tapi di dalam kurikulum merdeka kita tidak memberikan sanksi, tapi kita menerapkan yang namanya disiplin positif. Misalnya anak terlambat ke sekolah, setengah 8 baru hadir. Maka misal di sini ada pendidikan guru agama, pendidikan guru agama Islam, ya disuruh untuk baca Al-Quran, diminta untuk sholat duha, seperti itu. Itu namanya penerapan disiplin positif. Yang agama non Muslim, Nasrani, misalnya Kristen Katolik, ya berdoa, mimpin untuk berdoa bersama. Jadi seperti itu namanya disiplin positif. Iya,
Jadi itulah nanti dipandu oleh bapak ibu semuanya, baca surat al-ikhlas, baca al-fatihah, pokoknya diminta untuk mereka apa yang menjadi kesadaran bahwa nanti pada saat tertentu tidak melakukan, tidak berulang kembali tentang apa? Tentang pelanggaran seperti itu. Kemudian kalau anak tidak mengerjakan tugas, ya nanti kesepakatan kelasnya apa? Apakah anak itu nantinya misalnya untuk membuat makalah atau membuat artikel, satu tulisan satu halaman saja misalnya, nanti dipresentasikan. Nah, itu namanya disiplin positif seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya pembulian, tidak ada yang namanya perundungan, tidak ada yang namanya tindakan istilahnya sanksi yang dalam bentuk fisik, misalnya push up, lari, itu tidak boleh seperti itu. Namanya kesepakatan. Apalagi pungutan dilarang. Kamu nanti bayar 100 kalau misalnya menanggung masuk kelas, nggak boleh seperti itu. Jadi harus, misalnya kamu terlambat ke kelas loh, berarti kamu nanti mimpin ya, mimpin doa, kemudian lagi mimpin kawan-kawannya untuk melakukan diskusi sebagai moderator, atau mungkin mimpin saat sebelum pelajaran dimulai, yaitu apa? Menyiapkan teman-temannya untuk siap belajar saat itu, atau bagaimana memimpin jalannya pembelajaran di dalam kelas yang didampingi oleh bapak ibu guru. Jadi itu merupakan salah satu dari disiplin positif seperti itu. Paham ya? Paham ya ini? Paham ya? Atau kalau yang baru masuk dalam pelajaran Pak Andi, ya diberi pertanyaan, coba ditemukan struktur dari ikan seperti apa? Apakah sama struktur ikan dengan apa misalnya? Seperti itu. Jadi bentuknya itu dalam bentuk disiplin positif. Nah, ini sebagai awal. Yang pertama ya, kehadiran peserta didik. Nah, di sini sudah ditanyakan. Yang pertama, nanti menyampaikan ya, kalau sepakat, katakan sepakat ya. Nah, kehadiran peserta didik. Nanti yang pada tertib gantinya kesepakatan ya, direvisi dan direview menjadi kesepakatan sekolah. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Baik. Yang pertama, hadir setiap hari efektif belajar, masuk sekolah pukul 6.50. Itu sudah maksimal supaya tidak terlambat. Setuju atau tidak? Kok jawabannya semuanya? Setuju atau tidak nyamatan? Setuju. Baik. Tapi sudah oke ya, nomor 1. Berarti di ruang belajar 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Setuju atau tidak? Setuju Bu? Nah, hijau ya. 3. Jika meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya, harus seizin guru mata pelajaran. Setuju atau tidak? Seharusnya sepakat atau tidak? Karena kesepakatan yang menggunakan kata sepakat ya. Baik. Yang 4, jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya, harus seizin STP 2K dan guru piket. Sepakat atau tidak? Baik. Sekarang yang nomor 5, pada saat jam belajar tidak keluar kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Pada saat jam belajar tidak keluar kelas. Ayo, makanya nanti lu kalau aku pas pembelajaran di luar kelas ngambil LKS, ngambil buku, ngambil LKS ya, ngambil buku pelajaran, kemudian mengantar tugas ke guru. Lalu bagaimana? Ayo, ada tulisan nggak? Tepati bagaimana? Silakan menambahkan pada saat jam belajar tidak keluar kelas, tetapi ayo silakan kalau ingin ditambahkan. Nanti kalau misalnya seperti ini sepakat pada saat jam belajar tidak keluar kelas, berarti nanti kalian ketika memanggil guru, kemudian pada saat proses belajar mengajar, kemudian menyerahkan sesuatu ke BK pada saat belajar mengajar tidak boleh loh. Iya. Pada saat jam belajar tidak
arti tetapi nyata. Boleh kecuali tetapi apa kalimatnya? Ayo. Ya. Kecuali jika ada keperluan yang bersifat insidental, maka diperbolehkan keluar kelas. Insidental itu penting itu ya dengan izin guru pengampu yang berada di dalam kelas. Sepakat tidak? Oh, panjangin. Yuk nanti disimpulkan. Jadi intinya seperti itu. Paham ya? Iya. Karena kalau pada saat jam belajar tidak keluar kelas, nanti terkunci nantinya. Iya. Nanti kalau kalian ada yang kritis pasti, Bu, saya itu sudah sepakat itu loh, Bu. Nah saya bagaimana? Gak bisa nanti saya keluar-keluar. Dan guru juga sama ketika mau manggil, gak bisa karena sudah terkunci pada nomor 5. Kita membuat kesepakatan sekolah itu seperti membuat undang-undang. Undang-undang kita sahkan bersama-sama seperti itu. Udah ya? Paham ya? Ayo. Berarti poin 1 keadilan terdidik sudah clear? Sudah sepakat? Saya dong ya. Ya. Yes. Untuk Bapak Ibu gurunya bagaimana? Sepakat atau tidak? Sepakat ya. Bapak Ibu guru juga sepakat. Ya, baik. Kemudian yang kedua, mana yang kedua? Penghambatan peserta didik dan ketidakhadiran peserta didik. Nah, ini penting sekali. 1. Dinyatakan terlambat jika hadir setelah bel masuk berbunyi. Sepakat? Kedua, jika sakit dinyatakan surat keterangan dokter atau klinik, puskesmas dan lain-lain yang sejenis atau minimal izin dari orang tua. Sepakat? Jika izin, surat keterangan dari dan ditandatangani orang tua. Sepakat? Jadi kok yang sepakatnya kok suaranya enggak sepakat? Yang keempat, dinyatakan apa atau tidak masuk tanpa keterangan jika tidak ada pemberitahuan resmi dari orang tua atau dokter. Sepakat? Yang kelima, 3 kali terlambat dan atau apa akan menerima surat pemberitahuan kepada orang tua. Sepakat? Yang keenam, 3 kali terlambat itu sama dengan 1 kali tidak masuk tanpa keterangan. Sepakat ya? 7. 6 kali terlambat dan atau alfa akan menerima surat peringatan kepada orang tua. Sepakat? 8. Terlambat dan atau alfa 10 kali akan menerima surat peringatan dan panggilan kepada orang tua serta memberitahu sanksi yang dikenakan kepada peserta didik. Sepakat atau tidak? Berarti ini tidak ada sama sekali yang ingin memberi masukan. Silakan. Ayo dikritis dong. Yuk, dikritisi. Yang mana kira-kira? Nanti jangan-jangan kesepakatannya ini akan ikut temannya sepakat. Ayo, silakan dikritisi 1 sampai dengan 8. Yang memberatkan nggak? Kalian semuanya yang mana? Misalnya, Bu, kok sepertinya saya nggak setuju ini ya? Harus seperti ini. Nggak apa-apa. Tidak usah takut kepada kami semuanya. Ini forum terbuka. Yuk, silakan. Ya, silakan. Ada? Kira-kira yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yuk, yang mana? Hah? Gak apa-apa, yuk. Silakan yang belum, yuk. Yang ingin menyampaikan kritisi. Bagaimana Bu? Ada? Nomor berapa? Tuh. Yang mana? Oh, 7. 7-nya apa? 7.
Berarti jam pulang tetap harus ditulis. Pintar kritis. Ditulis sih. Ya, kehadiran nomor 7. Penetapan jam pulang. Kan nomor 1 harus setiap hari akan belajar masuk sekolah pukul 6.30 dan pulang pukul. Oh, yang nomor 7 ya. Kepulangan ya. Kepulangan jam 1. Kepulangan apa? Pulang sekolah ya, tetap pulang sekolah pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 15.30 dan hari Jumat pukul 11.45 pulang sekolah hari Senin sampai hari. Nah, ibu mau tanya, di sini ada berapa kakak? Ada membidangi apa saja? Sarana, kesiswaan, kurikulum, humas. Sekarang perang dulu dari kurikulum dulu. Kurikulum itu membicarakan masalah apa? Pembelajaran. Ya, pembelajaran. Baik intra, ekstra maupun co-curricular. Sekarang kalau sarkas membidangi sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 16 2 ya. Sekarang kalau humas ya, hubungan masyarakat ya, organisasi, MOU, kerjasama ya. Kalian misalnya mau kerja perguruan tinggi, maka di bidang humas akan melakukan MOU perguruan tinggi untuk minta narasumber ke SMA Negeri 16 orang untuk mengadakan apa? Sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Itu humas ya. Kemudian yang berikutnya, satu lagi bidang kesiswaan. Tentang apa nak? Kesiswaan tentang kedisiplinan, tentang kegiatan ekstrakurikuler juga ya, tentang semua kegiatan kesiswaan ya, di bawah nama tentang kesiswaan. Nah, sekarang begini, kalian tidak usah perlu takut. Kami ini, saya ingin minta jajak pendapat kalian. Satu dari guru, boleh dari gurunya tidak apa-apa, tapi tidak usah disebut gurunya. Nah, Bu, kelas kami itu gurunya bilang aku Bu karena ini misalnya. Dari sarkas boleh. Pokoknya terkait dengan program kegiatan yang ada di SMA Negeri 16 Semarang. Saya nanti memberi waktu masing-masing 5 menit. Ya, dari kelompok ini 2, dari kelompok kiri 2, ya seperti itu. Dari kesiswaan, dari sarkas, dari humas, dari kurikulum. Silakan. Ya, kita mulai dulu. Silakan dari sebelah kiri. Silakan. Bagaimana terkait tentang itu? Program kegiatan yang ada di SMA Negeri 16 Semarang. Boleh ANBK-nya, boleh apa saja. Silakan. Ya, silakan. Ya, hari ini saya ingin minta jajak pendapat dari kalian. Ya, silakan. Entah dari KBM-nya, dari kelas 10 dulu, boleh kelas 10? Ayo kelas 10. Ya, oke. Ayo Mbak, silakan. Berikan pendapat Mbak. Namanya siapa? Ya, silakan. Boleh dari sarkasnya, dari kurikulumnya, dari pembelajarannya selama ini di SMA Negeri 16 Semarang. Jangan lupa perkenalkan nama dari kelas ya. Perkenalkan, nama saya Yusi Andrianti dari kelas 1.
bisa mempertahankan ekstra itu kan termasuk baik. Ya kalau bisa juga lebih meningkatkan biar maju. Sekian dari saya. Ini menurut saya yang perlu diperhatikan oleh kesiswaan guru dan tentunya sekolah untuk mendisiplinkan siswa yang seperti yang kita tahu bahwa siswa-siswi di SMA Negeri 16 itu banyak yang kurang disiplin, tidak mengikuti aturan sekolah. Nah, saran saya untuk sekolah adalah saya harap sekolah bisa meningkatkan kecerdasan dalam mendisiplinkan murid-muridnya, karena jika muridnya tidak disiplin tapi sekolah tidak tegas dalam menekankan peraturan tersebut, siswa bisa seenaknya gitu Bu. Jadi menurut saya ini yang harus diperhatikan lebih untuk sekolah gitu. Cukup. Yang menurut Mbak Budi, yang tegas dan disiplin itu seperti apa? Mungkin lebih kan sekolah pasti punya aturan Bu. Nah tapi tuh kayak kita tuh punya aturan tapi kita nggak merasa harus mematuhi peraturan itu, karena kayak sekolah tuh kurang menekankan gitu Bu. Jadi kayak kita mungkin sebagai siswa masih merasa seenaknya gitu, walaupun itu sebenarnya kewajiban kita kan buat mengikuti peraturan. Cuman kita tuh perlu tekan juga gitu loh, karena mendisiplinkan siswa itu nggak cuma kita mensosialisasikan saja, tapi juga memang harus ditekankan gitu sih Bu menurut saya. Kalau di SMA 16 ya khususnya gitu, karena saya lihat memang muridnya memang harus gitu. Kalau saya militer setuju apa enggak? Gimana ya? Sesuai ketentuan sekolah aja sih. Saya kan nggak bisa. Tadi kesepakatan itu minta yang begini ramah ini. Satu lagi, yuk dari sekolahnya aja. Ya, satu lagi dari kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Herianto. Di sini aku mau berkomentar sedikit mengenai P5. Jadi P5 itu pasal 12 itu sudah tersusun, tapi terkadang guru-gurunya itu kok kayak kurang datang gitu loh ke kelas-kelas, jadinya kelas-kelas banyak jam kosnya. Terus pas waktu pembelajaran itu ada sedikit komplikasi seperti guru yang sering gak datang, kayak sama ini tuh kayak misalnya beberapa guru yang gak datang sama pembelajaran dari awal sampai akhir ini, yang membuat kayak aspek itu kayak nggak ada yang masuk gitu loh, kayak mereka itu mau belajar apa gitu. Terima kasih. Terima kasih sekali ya, itu dua orang yang benar-benar ya. Jadi ini Bapak Ibu juga sama harus menerima loh ya. Iya, ini saksinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini dari dua perwakilan siswa tentang jajak pendapat. Yang ketiga, perwakilan siswa terkait tentang jajak pendapat yang ada di SMA Negeri 16. Nanti kedepannya semoga lebih baik lagi ya. Beri Allah untuk kita semuanya. Itu saja saya kembalikan kepada Bu Esther. Terima kasih ya. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah merespon acara ini, dan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Kalian hebat, jadikan SMA 16 semakin hebat. Dan akhir kata, karena acara sudah selesai, kita bisa kembali ke tempat kita masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum